Kembali di Market Review, pemirsa, pemerintah berencana akan menggarap proyek pembuatan laptop merah putih yang diberi nama Dikti Edu, di mana laptop buatan dalam negeri ini rencananya akan mulai dipasarkan di tanah air pada tahun 2022 mendatang. Pemerintah bersama dengan sejumlah perguruan tinggi tengah menggarap proyek pembuatan laptop merah putih yang diberi nama Dikti Edu, di mana laptop buatan dalam negeri ini rencananya akan mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 2022 mendatang. Sementara itu, dalam pengembangan laptop merah putih ini, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dibantu oleh 3 universitas tanah air, diantaranya ialah Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Paristianti Nurwardani, mengungkapkan bahwa kolaborasi pemerintah dengan ketiga universitas tersebut juga diperkuat dengan pembentukan konsorsium Merah Putih Dikti Edu yang telah menjalani kerjasama dengan beberapa industri. Nantinya pada tahap awal laptop buatan anak bangsa ini akan mulai diproduksi sebanyak 10.000 unit dan dibanderol dengan harga mulai dari sekitar 5 juta hingga 7,5 juta rupiah. Nantinya pemerintah akan terus meningkatkan kemampuan laptop Merah Putih agar mampu bersaing dengan merek lain di pasaran. Berbagai sumber, iDeck Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai laptop merah putih dan akselerasi TKDN industri elektronik di Indonesia, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Oki Wijaya. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga atau Gabel. Selamat pagi, Pak Oki. Selamat pagi. Ya, apa kabar, Pak Oki? Sehat, alhamdulillah. Oke, semoga sehat selalu ya, Pak Oki. Terima kasih sudah disempatkan untuk bergabung di Market Review. Pak Oki, ini menjadi satu bahasan yang sangat menarik. Indonesia akan punya laptop sendirilah dengan nama laptop merah putih gitu ya, Dikti Edu. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi sebuah angin segar untuk teman-teman industri elektronik pada saat sedang kita kemudian mengalami masa yang cukup sulit, Pak Oki? Terima kasih, Mas Vicky. Intinya sebagai asosiasi pengusaha atau pabrikan alat-alat elektronika dan TIK, kami sangat mendukung setiap inisiatif pemerintah untuk merelokasi atau melakukan substitusi impor dengan membuat produksi di dalam negeri. Dan saya ingin mengingatkan bahwa hal ini tidak bisa dilakukan sesaat, ya, karena kita kaget melihat demikian banyak impor produk-produk TIK. Kita kaget melihat besarnya pembelian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan, lalu kita buru-buru minta produsen untuk merelokasi, membuat pabriknya di Indonesia. Membangun sesuatu industri itu tidak mudah. Ya, kita harus melakukannya ini dengan roadmap, ya, yang cukup panjang, melebihi satu periode presiden atau 2 periode seorang presiden. Ya, jangan kita memikirkan bahwa ini hanya bisa menyelesaikan masalah dengan di dalam waktu yang singkat. Ya. Kita harus membangun industri ini. Saya sangat gembira kalau kita bisa melibatkan teman-teman dari perguruan tinggi, ya, karena mereka pasti akan membawa added value untuk kita mendesain dan membuat produk TIK ini, khususnya laptop, ya, yang sekarang ini sedang digembar-gemborkan. Tapi ini tidak cukup hanya dilakukan oleh sekelompok orang di dalam satu periode. Ini harus mempunyai tekad, ya, untuk membangun industri ini. Karena hanya membuat assembly saja, itu nilai tambahnya kan kita tahu kecil sekali, ya. Pemerintah mentargetkan 25% sampai 40% nilai TKDN-nya. Nah, kalau kita lihat dari sebuah notebook atau laptop, itu komponen yang paling besar kita tahu adalah layarnya, ya, kemudian prosesornya, operating systemnya, dan juga alat-alat lain seperti hard disk-nya, keyboard, dan sebagainya. Kalau komponen-komponen ini masih kita import semuanya, tentunya nilai tambah yang kita dapatkan itu kecil sekali. Ya. Hanya dari assembly, mungkin membuat plastiknya, dusnya, dan sebagainya. Jadi saya
saya sangat mendukung, tetapi kita harus mempunyai roadmap yang jelas kemana akan diarahkan oleh pemerintah. Baik. Gitu, Mas. Ya, Anda tadi sampaikan bahwa ini adalah merupakan sebuah usulan yang memang memerlukan persiapan yang tidak sebentar lah. Anda tadi malah menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu persiapan dan juga roadmap-nya lebih dari 1 periode presiden begitu. Nah, jika memang demikian, jika tentu saja juga melihat urgensi lah, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi sebuah program yang akhirnya dapat menggeliatkan industri elektronik di Indonesia, dan Indonesia memiliki sebuah identitas dalam bentuk produk TIK yang asli buatan Indonesia begitu. Apa yang perlu dilakukan untuk mengakselerasi roadmap tadi, persiapan-persiapan tadi? Apa yang perlu dilakukan, Pak Oki? Ya, sekali lagi saya garis bawahi, we have to start somewhere. Kita harus mulai dari satu titik. Jadikanlah ini momentum, ini titik awal. Oke, kita mulai. Kita minta beberapa produsen lokal untuk merelokasi produksinya atau membuat produksinya di dalam negeri. Fine, it's good. Tapi kalau kita tidak bisa mendatangkan pemain-pemain besar, sebut sajalah prosesor itu kan dibuat oleh Intel dan AMD. Kalau kita tidak bisa mendatangkan mereka ke Indonesia untuk membuat komponennya itu di dalam negeri, ya kita harus tetap tergantung pada impor. Kalau kita tidak bisa mendatangkan pabrik-pabrik panel yang membuat panel layar yang kita pakai di laptop kita, kita akan terus mengimpor. Kalau kita tidak bisa mendatangkan pabrik-pabrik komponen lain, ini ada 1.000 lebih komponen di dalam sebuah laptop, banyak sekali. Kita harus bisa mendatangkan komponen manufacturer, pabrikan-pabrikan yang membuat komponen itu di Indonesia. Saya rasa pemerintah ngerti soal ini. Departemen Perindustrian sangat mengerti. Mereka juga sedang menghimbau ya untuk membuat semiconductor, ya untuk membuat IC di Indonesia. Jadi jawaban saya adalah kita tidak cukup dengan cuma membuat assembly aja. Kita harus mendatangkan pabrik-pabrik besar ya, karena kenapa pabrik besar? Modalnya besar, teknologinya tinggi. Kita nggak punya itu. Ya, anak-anak UGM dan ITS belum, kalaupun bisa mendesain, merealisasi untuk memproduksinya itu membutuhkan alat-alat yang capital intensif. Ya, dan saya kira itu yang harus kita lakukan. Datangkan pabrikan-pabrikan besar ini ke Indonesia. Beda halnya jika kemudian dari komponen-komponen tadi, misal di atas 50% kita sudah bisa produksi sendiri, mungkin akselerasi itu bisa dilakukan ya, Pak Oki ya? Tepat sekali. Seperti misalnya, kalau misalnya kita lihat industri-industri tekstil dan sebagainya, kan begitu. Industri tekstil itu kita bangun berapa periode presiden. Dan sampai saat ini malah terus bergumul. Ya, kita bergumul dengan kuota lah, kalau mau ekspor ada aja hambatannya. Demikian juga industri elektronika. Kita ingat, ya awal-awal di tahun 80-an, kenapa perusahaan semiconductor namanya Fairchild dan National Semiconductor itu kabur dari Indonesia. Karena pemerintah nggak punya visi ke depan untuk membangun industri ini. Mereka bilang waktu itu Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa kalau mau memakai mesin harus bisa dioperasikan oleh paling sedikit 5 karyawan. Ya, kita tahu semiconductor industri semuanya automated, ya, semuanya otomatis. Bagaimana mereka harus setiap alat harus dikendalikan oleh 5 orang? Ya kabur mereka ke Pineng. Karena tidak menjadi efektif begitu ya? Iya, karena kita nggak mempunyai visi yang jelas mengenai kemana industri elektronika ini, ya industri teknologi lah ya kita sebutkan ini harus kita arahkan. Baik. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan cita-cita ini, kemudian Indonesia punya laptop merah putih dengan nama Dikti Edu ini. Walaupun memang Anda tadi sampaikan memerlukan waktu yang lama untuk merealisasikannya, tapi konsolidasi apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat lah, setidaknya untuk oleh teman-teman di industri elektronik dan Indonesia, kemudian juga dengan pemerintah lah, supaya ini jalannya kita cepat gitu, dan pemerintah juga memiliki roadmap yang efektif lah begitu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Oki dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya masih berbincang bersama Bapak Oki Wijaya, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga atau Gabel. Bicara mengenai topik yang sangat menarik mengenai laptop merah putih dan juga akselerasi TKDN industri elektronik di Indonesia. Baik, Pak Oki, terkait dengan realisasi lah dari mimpi bahwa Indonesia punya laptop merah putih bernama Dikti Edu ini. Walaupun tadi sempat sampaikan ada beberapa hal yang harus difikirkan secara detail karena ini nggak bisa dipersiapkan dalam waktu yang sangat-sangat pendek gitu ya, bahkan lebih mungkin dari 5 tahun. Nah, konsolidasi yang perlu dilakukan lah antara pelaku usaha, industri yang kemudian bergerak di assembly laptop lah, ataupun juga mungkin dengan pemerintah. Apa yang dilakukan pasca ide ini kemudian terinisiasi? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Suci, this is a good start. Kita harus mulai dari satu titiknya. Momentum ini kita pakai. Nah, pada saat ini apa yang kita miliki? Aset-aset apa saja yang kita miliki? Ya, kita tahu ada beberapa produsen yang kemarin itu beritanya sudah keluar di media ya. Ada sebuah perusahaan menerima 700 miliar order dan sebagainya. Itu saya rasa satu aset yang harus kita manfaatkan. Pakailah perusahaan-perusahaan ini. Karena mereka sudah setidak-tidaknya memulai dalam dua hal. Satu, memulai memproduksi, sungguh pun itu dalam bentuk assembly, ya, karena tidak membuat komponen. Dan dua, mengembangkan merek nasional. Nah, saya rasa ini mengembangkan merek nasional juga penting. Ya. Mereknya itu nanti sebutlah PC Nusantara atau PC Merah Putih. Itu penting sekali karena apa? Karena kita tahu bahwa sebutlah perusahaan dunia ini Apple ya, yang membuat handphone dan MacBook, itu kan pabriknya bukan di Amerika dan mereka tidak memiliki pabrik sebenarnya. Mereka subkontrakan itu kan kepada perusahaan yang membuat assembly-nya dan membuat komponennya. Jadi kita nggak usah takut kalau kita ini sekarang mulai saat ini mempromosikan local brand, ya, merek lokal yang kita miliki itu sebuah aset. Jadi dari situ nanti kita bisa berpikir untuk mengembangkan apa yang harus komponen apa yang harus kita kembangkan. Jadi saya rasa jangan kita berargumentasi lah ya. Kita semua tahu bahwa membuat sebuah industri itu membutuhkan jangka waktu yang panjang dan tidak mudah, dan kita perlu bantuan atau relokasi industri dari perusahaan-perusahaan besar yang membuat komponen. Tapi kita juga sudah mempunyai aset. Pergunakanlah aset ini untuk kita kembangkan ke depan. Setidaknya kita tidak mulai dari nol sekali begitu ya Pak? Setidaknya tidak mulai dari nol. Kita sebut saja beberapa produsen yang sudah ada di Republik Indonesia ini, baik di Batam maupun di Cikarang. Itu ada beberapa pabrik-pabrik TIK yang sudah ada. Kita manfaatkan. Baik. Nah, yang penting adalah pemerintah konsisten. Gitu. Ya, jadi saya ingin supaya kalau ini sudah dibuat, jadi yang saya sebut ini dengan affirmative action, ya, aksi pemerintah untuk mengatakan saya mau beli produk yang kandungan lokalnya X%, apalah itu 25 atau 40%. Itu diterapkan dengan konsisten. Sebab awal-awal dari pemerintahan Pak Jokowi sendiri, seorang Menteri Perdagangan mengatakan bahwa dia tidak ingin memproteksi atau melindungi industri lokal yang tidak kompetitif. Ya udah, perusahaan-perusahaan itu import aja semua karena nggak kompetitif. Artinya yang ada sejauh ini kebijakannya dari satu kementerian ke kementerian lain tidak kemudian inline begitu ya Pak Oki ya? Nggak berkesinambungan. Jadi ini kita perlu seperti saya katakan, ini harus mempunyai pemikiran yang holistik. Kita mesti mempunyai roadmap yang cukup jelas kemana arahan pemerintah. Yang ini harus dibawa lebih dari tahun 2024 nanti. Baik. Presiden yang akan datang nanti ganti lagi arahannya. Baik. Bubar lagi. Terkait dengan persentase TKDN, tentu saja ini menjadi sebuah hal yang ideal ketika persentasenya tinggi begitu. Tapi
melihat kemampuan yang ada TKDN yang paling achievable lah untuk produk TIK ataupun mungkin laptop asli Indonesia, kita paling bisa raih di berapa persen, Pak Oki? Ini saya harus hati-hati sebab definisinya itu macam-macam. Baik. Ya. Jadi tergantung sama surveyor, sebab surveyor itu kan yang menilai. Jadi kalau kita hitung dari kasarnya ya, dari nilai, sebab yang dinilai TKDN itu bukan cuma dari nilai harga ya, tetapi dari nilai tambahnya, seperti misalnya membuat software itu ada nilai tambahnya, membuat R&D itu ada nilai tambahnya. Tapi kalau kita bicara hardware-nya toh, hanya komponen-komponennya, kita tahu harga sebuah laptop itu terdiri yang paling besar dari empat item lah, prosesor, panel layarnya, hard disknya, dan semiconductor lainnya. Itu aja 4. Ada nggak yang sudah diproduksi di Indonesia? Jawabannya nggak ada. Ya. Dan ini satu hal juga ya, kita semangat untuk menciptakan sebuah produk TIK, tapi kita juga lihat cakrawala di dunia ini saat ini untuk industri elektronika itu lagi kekurangan semiconductor. Ya, kita tahu antara Cina dan Amerika ini sedang bergumul untuk menguasai pasar semiconductor ini. Ada Korea juga, ada Jepang. Tapi ini udah industri besar yang sudah merupakan harga diri sebuah negara maju. Kalau tidak mempunyai industri semiconductor, kalah dari persaingan industri teknologi. Baik. Gitu. Ya, Jadi, Pak Oki, ya tadi di segmen sebelumnya Anda sempat sampaikan bahwa ada keengganan dari investor asing ketika memang berencana untuk merealisasikan misalnya pabriknya di Indonesia, ada persyaratan yang kemudian disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja bahwa ada serapan standar lah untuk jumlah SDM-nya begitu, walaupun sebetulnya mereka kemudian mengutamakan efisiensi gitu ya. Terkait dengan investasi penanaman modal dalam negeri, spesifik di industri TIK, sejauh ini mengapa sih kita kemudian industri TIK di Indonesia yang orientasinya adalah investasi penanaman modal dalam negeri begitu, bukan yang investasi asing. Mengapa ini belum tumbuh secara maksimal? Sehingga kemudian yang terjadi sekarang adalah hanya assembly saja, hanya mengimpor saja, kemudian kita merakit di sini. Mas Wiki, kalau kita cuma mengandalkan industri penanaman modal dalam negeri, seperti tadi saya katakan, investasi dari capital investment dari sebuah industri komponen itu sangat besar. Ya, itu satu. Dua, teknologi. Kedua hal ini pemain lokal itu tidak memiliki. Yang kita miliki apa sih? Tenaga manusia yang banyak. Itu sumber daya kita yang besar. Misalnya beda dengan membuat baterai. Ya, baterai juga dibutuhkan ya. Industri TIK membutuhkan baterai. Baterai itu bisa kita bikin komponennya, yaitu bahan dasarnya, lithium sama kobalt itu ada di Sulawesi sana. Makanya pemerintah langsung bikin sebuah pabrik besar. Dan bukan cuma untuk industri TIK, tapi untuk mobil juga kan, bikin baterai. Itu bisa kita lakukan karena ada nilai tambah kita, ada competitive advantage kita punya komponen. Nah, kalau barang-barang seperti prosesor, kan itu materinya tuh nilainya kecil sekali. Materinya itu apa? Silikon, harganya murah. Tapi yang mahal itu intellectual property-nya kan. Desain dan pabrik untuk membuat semiconductor ini mahal sekali. Ya. Triliun rupiah lah kita sebutkan. Sehingga pasarnya itu nggak bisa cuma mengkonsentrasikan pasar di Indonesia. Baik. Kalau sebuah pabrik komponen besar pindah ke Indonesia, dia harus mikirnya ekspor. Indonesia kecil sekali. Kalau kita sebut aja, kebutuhan pemerintah, kebutuhan produk laptop aja kita bicarakan di Indonesia itu 3 juta unit 1 tahun. Ya. Baik yang dibeli oleh pemerintah maupun yang dipergunakan oleh swasta. Baik. 3 juta unit. Kayaknya angkanya besar. Tapi kalau kita bandingkan produksi laptop di dunia itu 200 juta. Ya. Apalah 3 juta bandingkan 200 juta. Banyak hal yang harus dikaji, tapi kemudian ini menjadi satu ide yang sangat-sangat menarik dan juga semoga menjadi trigger dan juga starting point lah terkait dengan realisasi yang
tentu saja Anda tadi cita-cita ataupun Indonesia semua cita-citakan. Baik, Pak Oki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda. Salam sehat selalu, Pak Oki. Terima kasih, Mas. Baik, sampai jumpa. Dan pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Trustworthy Economic Decision Capital Market Channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.